melihat bahwa mungkin mereka melihat bahwa mereka akan belajar dari Kak Dorcas atau mereka belajar dari Pak Amel. Tapi sebenarnya sebaliknya, justru kita belajar dari 30 orang itu. Nah, jadi di situ kita mau menyampaikan bahwa kita sama-sama belajar. Tidak saja mereka hanya belajar dari kita, tapi kita belajar dari mereka. Jadi mereka juga menjadi sumber apa ya? Mereka juga menjadi mitra pembelajaran karena mereka juga akan men-sharingkan situasi lapangan, kesulitan mereka menjadi fasilitator itu seperti apa. Jadi kita belajar bersama. Jadi termasuk bukan gelas kosong ini kan satu materi juga. Nanti kita juga akan sampaikan bahwa kita sama-sama belajar, tidak menganggap bahwa mereka sama sekali orang yang tidak paham, tapi mereka juga sudah membawa pengalaman yang kita sebut sebagai pengetahuan mereka di lapangan untuk saling memperkaya waktu proses pelatihan. Nah, seperti itu. Lalu, ini manajemen kelas akan dijelaskan. Ada yang sifatnya belajar individual, ada belajar kelompok, ada review pagi tadi, yang mereka datang review pagi dan refleksi mungkin sore untuk pengulangan pesan-pesan kunci. Nah, ini mungkin bisa saya lewat saja. Nah, ini berkaitan dengan dasar-dasar partisipasi. Lalu nanti ada satu sedikit bahasa motivasi di. Nah, mungkin begitu ya Kak Kadri untuk DLC-nya. Nah, sekarang kira-kira ada yang mau ditanyakan soal DLC ini? Silahkan. Terima kasih, Kak Art. Saya mau tanya terkait setting ruangannya. Apakah dalam ruangan pelatihan nanti kita pakai meja atau kita hanya kursi-kursi aja dibuat letter U seperti itu? Ya, letter U saja Kak. Letter U saja Oke. Kak Dorcas, seperti yang biasanya. Begitu. Tidak perlu pakai meja. Oke, Tidak perlu siap. pakai meja. Tidak perlu pakai meja. Oke. Kita letter U saja. Begitu. Kak Art, berarti tadi kelompoknya tidak jadi 5 kelompok ya maksudnya ya? Iya Kak, kemarin itu kan kita akhirnya sepakat jadi 3 kelompok di pertemuan sebelumnya. Iya, iya. Makanya saya rubah jadi 6 kelompok, jadi 3 kelompok. Jadi nanti dari 3 kelompok. Oke, satu kelompok isi 10 orang ya? Tidak, satu kelompok 10 orang ya? Iya. Ya, satu kelompok 10 orang. Begitu. Satu kelompok 10 orang, hingga nanti turun lapangan mereka ada 5 kelompok per satu kelompok. Jadi kecilkan 15 kelompok. Begitu Kak. Nah, kelasnya tadi seperti itu ya Kak Dorcas. Kelasnya letter U saja tanpa menggunakan meja. Oke, siap. Nanti mungkin juga akan disampaikan soal kenapa tidak pakai meja, misalnya gitu Kak. Nah, saya kurang tahu apakah Pak Risang pernah sampaikan kenapa tidak pakai meja? Belum ya? Halo Kak Dorcas. Ya, Kak. Nah, nanti kita jelaskan alasannya kenapa tidak pakai meja. Kami biasa menyebutnya tuh meja itu apa namanya ya? Meja itu sebenarnya satu. Ya lah, saya lupa lagi menjelaskannya itu meja. Kita tidak memakai meja itu sebenarnya meja itu meja simbol orang beban beban dengan kehidupannya. Karena kalau sudah ya sandar tangannya dan lain sebagainya. Tapi itu nanti kita akan jelaskan kenapa tidak menggunakan. Ya, itu bagiannya Pak Arto. Oke, siap. Iya. Oke, sip. Untuk Bill sih, kalau dari saya sih sudah cukup jelas, aman. Paling Pak Art sedikit saran aja untuk PPT-nya. Mungkin ada tulisan-tulisan yang agak kurang jelas terbaca, mungkin kita buat kontras aja tulisannya ya Pak Art ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu. Kita catat ya. Ya. Mungkin ada masukan kah atau pertanyaan mungkin dari Pak Yadi? Pak Mel kayaknya barusan agak keputus ya kali ya? Keluar. Kalau saya aman. Ya, oke, lanjut aja Pak Art. Mungkin kita nggak perlu bahas satu per materinya, tapi maksudnya mungkin
setiap materi secara umum aja kali ya Pak Art. Jadi bisa di skimming saja gitu begitu. Oke, sip. Kecuali ada fokus tertentu kali ya, ada catatan misalnya boleh, nggak apa-apa dibahas. Silakan Pak Art. Ya, sabar ya. Ya. Saya lagi buka filenya lagi. Hari ini minta maaf kalau ada suara-suara mulut saya, kebetulan lagi di kendaraan. Minta maaf. Oh iya, di Kalimantan ya Pak Art ya tadi kah? Kalau nggak salah. Iya, saya lagi di Kemantan, Kadre. Oh oke. Siap, siap. Pak Art sudah jadi orang IKN. Wih, Wah, ini Kadorkas buka kartu Iya. nih, Kadorkas ini. Tim advance ya. Survei dulu. Lanjut Pak, silakan. Ya, saya jadi bingung, apa saya buka jadwalnya saja atau buka materinya ya? Sebaiknya. Setelah BLC ada materi apa Pak? Silakan Pak Setelah Yadi. BLC, sabar ya. Kalau saya bersaran sih, kita maksudnya langsung ke sorry, pertama kita lihat jadwal dulu, sudah oke kan, terus kemudian pembagian nanti langsung, kemudian Iya, mungkin Pak Art bisa mengarahkan materinya untuk materi sesi ini yang mana sesi ini supaya kami pelajarin iya, gitu. Tapi kalau iya, misalkan memang siap. ternyata ada pertanyaan, saya cuma bisa langsung tanya ke Pak Art gitu. Betul, siap, Sejak kali ya, siap lebih Pak. apa Setuju, sepakat. Oke ya. gitu ya. Kita langsung sepakati ya, Kadre ya. Iya, betul. Oke, Begitu maksudnya. baik. Nah, lanjut. Ini kan ini sudah lihat di layar, sudah ya? Saya kasih besar lagi. Kecilannya. Ya, boleh dikasih besar. Sip, sudah terlihat jelas. Sip ya. Oke. Nah, setelah BLC nanti pretest, saya pikir pas 15 menit nanti Kadorkas dengan tim ya. Kadorkas dan tim ya. Oke. Kemudian kita masuk satu materi tentang rabies ya Kak Dre. Nah, ini materinya dari Dinas Kesehatan. Hanya mungkin kalau boleh kita kan sudah dapat juga itu apa namanya media KIE yang yang dimiliki teman-teman IHSP. Kalau boleh nanti itu kalau ada yang sudah dicetak ya kalau boleh itu dibawa ditempel di kelas juga baik Kak Kadre atau Kadorkas Oke, bisa siap. jadi Nanti kami bawa. Ada di kantor. Iya, ya. Nah, tapi mungkin juga penting begini Kadre, nanti kalau boleh ya di materinya Dinas Kesehatan ini mereka juga menyampaikan soal apa ya, tidak hanya soal situasi rabies atau apa itu rabies, tapi juga mengupdate kira-kira situasi dan permasalahan pengendalian rabies di TPS itu apa. Nah, oke. itu mereka harus juga sampaikan sehingga itu menjadi dasar juga bagaimana kita akan memetakan masalah dan bagaimana kemudian metode KAP ini kita desain untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang teman-teman kader hadapi di lapangan. Termasuk Oke. soal juga apa ya, apa istilahnya pesan-pesan kunci berkaitan dengan edukasi tentang rabies ini. Mungkin juga kita minta mungkin sedikit tambah tugas buat teman-teman dinas kesehatan. Dan istilahnya mereka tidak hanya menjelaskan tapi juga menyampaikan pesan-pesan inti dari rabies itu apa. Karena pesan-pesan inti ini yang akan kita gunakan ketika kita akan melakukan simulasi setiap sesi. Ya, misalnya seperti itu. Ya, kemudian lanjut. Kemudian itu kita masuk ke pengantar modul pelatihan KP. Ini kalau saya lihat Kak Dri ada kasih warna ungu, tapi saya belum mengerti tadi maksudnya Iya, yang itu diganti. hanya bertanya aja, maksudnya yang ungu itukah yang akan dibagi-bagi per fasilitator? Benar Kak Dri. Oke, Itu yang ya. akan kita bagi-bagi per fasilitator. Sip. Tapi saya mohon izin, kalau boleh di bagian pengantar modul pelatihan KAP ini boleh saya bawakan Kak Boleh, boleh. Dri? Boleh Kak At. Iya, Ya, ya, ya Pak Yadi silakan. sama Pamel boleh ya. Sehingga karena begini, saya mau menyampaikan ke mereka bahwa em, bahwa em, sebenarnya kan begini Kak, Kak Bu. Ini yang penting sebenarnya karena kalau bicara KAP itu sebenarnya
kita hanya berbicara soal 3 prinsip yang dibangun dalam komunikasi antara pribadi. Yang pertama itu, komunikasi itu harus menyenangkan dan membangun keakraban. Yang kedua, dalam komunikasi antara pribadi, semua berbicara dan semua mendengarkan. Dan yang ketiga, fokusnya ke aksi perubahan perilaku. Jadi, Kadre dan Kadorkas, pelatihan kita selama kurang lebih 3 hari itu, sebenarnya isi-isi materinya itu menjawab 3 hal ini. Ya, jadi Oke. materi-materi kita dari hari pertama itu yang ada mulai dari jenis apa, mulai dari mengenal nama itu sebenarnya sub materi yang support menjawab kalau KP itu harus membangun situasi yang menyenangkan. Nah, jadi kemudian nanti bagaimana teknik bertanya itu sebenarnya menjawab prinsip KP yang kedua. Semua berbicara, semua mendengarkan. Lalu nanti materi yang paling terakhir nanti hari kedua soal kunci komitmen. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana membangun aksi untuk perubahan perilaku. Jadi ini yang juga saya mau sampai, ini yang mereka harus ingat. Jadi ketika memulai pelatihan itu mereka tahu bahwa oh materi ini nanti tujuannya itu untuk membangun suasana yang menyenangkan, membangun keakraban. Oh kalau yang ini tujuannya itu supaya bagaimana semua orang yang hadir setiap kali penyuluhan itu mau bicara. Ya. Bagaimana mau mendengarkan. Lalu yang ketiga, oh kalau saya buat komunikasi antara pribadi, dia outputnya itu yang paling akhir adalah tidak sekedar diskusi, tidak sekedar penyuluhan, edukasi, tapi kita mau buat apa setelah kegiatan-kegiatan edukasi, nah, rencana aksi. Jadi semua materi kita itu menjawab 3 hal ini. Makanya di materi yang saya buat, itu saya selalu taruh highlight di bawahnya. Seperti itu. Nah, makanya saya minta izin kalau boleh yang ini kalau saya hitung ini 1,5 jam sampai dengan jenis komunikasi karena ini 1 jam saja. Itu pengantarnya itu 1/2 jam, 12 sampai 12.30. Kemudian jenis-jenis komunikasinya itu 30 menit juga. Jadi cuma 1 jam. Nah, kalau ini mungkin saya mohon izin nanti saya taruh nama saya di sini saja ya. Silakan Pak ya. Boleh. Oke, kita clear lah soal ini. Nah, lanjut sekarang. Kalau tidak salah Pak Yadi baru bisa hari kedua ya Pak Yadi ya? Iya Pak, betul. Nah, sehingga sekarang nah kan materi yang selanjutnya itu pentingnya apa ya penggunaan nama dalam satu proses memfasilitasi. Nah, untuk yang ini poin pentingnya kan sebenarnya kalau kita lihat di modul bagaimana arti nama buat seseorang, sehingga pentingnya seorang fasilitator menghafal nama. Kemudian dia akan buat permainan bagaimana cara menghafal nama, kemudian bagaimana dia buat simulasi orang berbicara dengan memanggil atau menyebut nama peserta. Nah, ini satu tahapan. Tapi akan baik kalau misalnya yang membawakan materi penggunaan nama, jadi dia tentang pentingnya sebuah nama, cara menghafal nama, itu sekalian dengan materi komunikasi nonverbal. Jadi satu paket antara penggunaan nama dengan komunikasi nonverbal. Nah, sehingga untuk ini kira-kira siapa yang membawakan materi ini? Kira-kira. Nah, tapi kalau sebagai gambaran, Kadre, Pak Amel Payadi ini sebenarnya hampir sama dengan, bukan hampir sama, ini sama dengan materi pelatihan KAP kita di Kupang. Ya, kita menjelaskan pentingnya komunikasi nonverbal. Jadi kita akan buat simulasi. Sebenarnya bahasa yang lebih efektif itu bahasa yang nonverbal atau bahasa verbal. Bahasa yang lebih menyentuh di hati itu bahasa yang keluar dari kata-kata, dari mulut, atau yang terlihat dengan sikap kita. Misalnya orang datang memberi perhatian atau apa yang keluar dari mulut. Nah, ini kan akan ada juga simulasinya juga. Kemudian kita akan belajar bahwa salah satu bahasa nonverbal yang mendalam yang yang punya tujuan menyentuh hati itu kan bagaimana kontak mata, bagaimana suara. Jadi ini satu kesatuan. Nah, ini kalau pikiran saya ini sebaiknya dibawa oleh satu orang. Apakah itu Pamel, apakah itu Kadorkas, apakah itu Kadre.
Nah, Sudah silakan Kak ini. Dorcas saja. Kak Dorcas Luar ya? biasa. Iya, Kak Dorcas saja. Oke, Boleh. mantap. Ini kan masih hari pertama ya. Ya. Oke. Kalau saya lupa kan saya praktik dengan Kak Art dulu toh. Oh iya, nggak apa. Malah nanti kan kita Kan, bisa simulasi toh, Kak. iya. Iya. Nah, Dan nanti tentunya kan begini, meskipun, Kadre. silakan Ya, Kak. ya. Jadi begini, Kadre. Saya akan tetap membuat satu pegangan. Ya, kan sebenarnya kita bisa di modul, tapi saya akan buat satu pegangan. Jadi kalau misalnya di materi pengguna nama, simulasi permainan yang kita gunakan itu apa saja, saya akan buat listnya. Sehingga memudahkan. Sehingga kalau misalnya Kak Dorcas tampil, Kak Dorcas sudah tahu, oh nanti permainannya yang ini, simulasinya yang ini, kayak gitu. Itu yang saya tunggu Pak, supaya kan saya tidak Iya. sasaran. Contekan. Saya punya Contekan ya. contekan seperti itu. Cheat sheet-nya. Oke, Ya itu baik, sangat baik, kalau membantu begitu. sih saya rasa. Iya. Sebenarnya sambil saya buat itu, Kak, mungkin saya kirim malam. Boleh. Tapi sebenarnya itu ada di modul, Kak Dorcas. Itu ada Iya. tahapan permainan bisa dijelaskan itu. Yang modul yang IPC memang. Oke. Nah, Oke, saya sudah baik, print ada juga kontak. modulnya. Tapi kalau catatan kecil lebih sangat membantu. Oke, baik, Kak Contekan ya. Dorcas ya. Baik, siap. Hmm. Berarti ini Kak Dorcas, pengguna nama, komunikasi nonverbal. Maaf. Ini saya juga sedang buka sekaligus banyak dokumen yang disiapkan sama Kak Art. Banyak Iya. sekali. Oke. Lanjut kemudian permainan yang menyenangkan. Karena Kak Dorcas sudah, berarti ini bagiannya Pak Amel sudah ini. Bisa Pak Amel? Iya, Kak tulis saya di Pamel, situ. Nanti baru kita kasih Pamel. Oh, Pamel Pak Amel tidak? tidak ada di sini. Tadi dia kayaknya keluar ya Kak. Iya. Kalau Pamel tidak Berarti ini setuju, Pak. saya pun boleh. Oh iya, Iya. oke. Tulis apa? Pasti fasilitator selalu siap sedia. Ini Ya, saya kasih tulis Pak Mel Kak saja Dre ya, dulu. Pak Amel ya. Tulis Pak Mel dulu, Kak. Oke, Ah, Oke. nanti kita ini ya. Kita taruh di grup. ya. Siap. Nah ini sebenarnya eh, ini juga harus materi yang kita gabung, Kak. Hanya memang ini materi yang bermain, jadi kita bisa saling mengisi. Ini berkaitan dengan materi permainan yang menyenangkan. Jadi ini sesi kita mengenalkan beberapa permainan, lalu mereka juga bermain bersama. Nah ini sehingga tapi juga dijelaskan bahwa ini untuk membangun suasana yang menyenangkan. Tapi kemudian kita masuk dengan mendengarkan mendengarkan fasilitatif. Jadi juga akan ada permainan untuk melatih mendengarkan, aktif teknik mendengarkan. Ya sederhananya akan ada simulasi-simulasi berkaitan dengan bagaimana nanti malam sekalian aja ya. Sabar ya, Mbak. 5 menit boleh saya tunggu sih. Sabar Pak ya, sabar. Halo, Kak Art. Suaranya Ya, hilang. halo. Ya, minta maaf. Ya, nanti di materi yang ini memang waktunya singkat, cuma 1 jam. Tapi saya memang sengaja taruh di belakang karena ini kan kita padatkan.
sehingga ya mungkin agak molor-molor sedikit 15 menit 20 menit tidak apa karena ini kan materi berkaitan dengan mengenalkan kepada peserta soal pentingnya permainan, tapi juga mengenalkan permainan-permainan dalam konteks kira-kira permainan dalam ruangan yang kecil itu seperti apa, permainan dalam ruangan yang besar itu seperti apa, kemudian permainan yang mereka bisa bergerak atau tidak bergerak, atau permainan yang mungkin di awal kalau ketemu orang atau di saat orang sudah mengantuk permainannya apa. Jadi mereka kita apa ya mengenalkan kepada peserta tidak hanya permainan, tapi kemampuan mereka mengidentifikasi kalau permainan yang ini cocoknya pas pagi atau pas siang atau pas orang sudah mengantuk atau seperti apa. Lalu kan tidak semua permainan bisa dibuat di setiap tempat ya. Jadi dikenalkan juga kalau permainan ini kayaknya kalau pas kita pertemuan pas posyandu, kira-kira ini bisa. Pas mau bicara soal rabies saat posyandu, kayaknya biar ibu-ibu sambil menyusui juga, kayaknya masih bisa nih kita bermain. Nah, jadi bermainnya tanpa menggerakkan, tapi membuat orang terlibat dalam proses, kemudian membangun suasana yang menyenangkan melalui permainan-permainan sederhana. Nah, contohnya pastikan Kak Dorcas pernah ingat permainan yang ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Itu kan permainan yang tidak perlu orang bergerak. Dia cuma melihat fasilitator cuma tunjuk satu jari ini, yang ini kalau yang ini. Nah, kemarin kan sempat dapat permainan ini juga kan, Kak Dorcas? Ya, dapat Kak. Yang Oke. ini Nah, satu, yang ini dua. Kalau yang iya. ini, Pak Yadi, karena Pak Yadi minta share link video permainan di WA Group, sebentar saya kirim satu link itu isinya video permainan semua yang bisa diakses lewat YouTube. Begitu. Nah, itu sebenarnya dibuat oleh tim KAP Kadri. Hanya memang saya baru sadar bahwa rupanya teman-teman Kemenkes itu tidak terlalu mensosialisasikan secara maksimal ke teman-teman. Jadi sebenarnya Pak Yadi, semua permainan KAP itu ada videonya. Bahkan proses pelatihan itu ada videonya. Saya langsung share di ini kebetulan ya, Ya, Kak, apa namanya Kak Dres, saya jangan lupa saya langsung share di sini ya Kak. ya boleh Teman. Kak, supaya kita sekalian Ya. nonton. Pas Iya, pulang-pulang betul, gitu betul. nonton, lihat. ya, boleh. Boleh Nah, Kak, nanti di-share aja. Oke. Pak Mel sedang di jalan katanya, jadi terpental. Nanti mungkin kita bisa update aja di grup. share. Ini biar langsung menjawab. Jadi Pak Mel, Pak Mel lagi. Pak Yadi, ini satu apa namanya link ke apa? Ini sebenarnya modul online, tapi juga ada permainannya. Nanti bisa klik-klikin ke bawah, nanti muncul ini forum halaman pelatihan KAP. Apa muncul Kak Kadri? Muncul Kalau Kak, muncul. Nah ini nanti, forum nah pelatihan ini Kak. ada ini. Iya, sudah Ini lengkap ada semua. video modul, ada semua ini. Ini ada semua. Nah ini sebenarnya satu link yang di-share teman-teman RCCE. Hanya memang mungkin kita kurang komunikasikan ya dengan teman-teman yang sudah pernah mendapatkan pelatihan. Gitu. Saya pikir malah kalau Kak Dorcas, Pak Adnan dengan Pak Yadi itu bisa masuk karena namanya itu tercantum di RCCE. Jadi passwordnya bisa masuk untuk informasi yang lainnya. Sepertinya. Saya bisa Jadi akses juga sih Kak. Oh, iya, kayaknya kan Kadri juga ada tuh di sini. Iya, saya ada di RCCI dan forum Kemisan. Iya, benar sudah. Ya, saya Boleh. juga ada Kak. Bisa. Boleh. Oh, iya. Saya Hanya ini Kak Dorcas tidak pernah buka-buka ini. buka tapi belum sempat lihat. Banyakan kerjaan ya. Arisan Iya, terus itu kita ya semua. Kak. Iya. Arisan Rabi ya. Sabar. Ini gimana tadi ya? Saya langsung share. Oh, saya share di grup aja lah. Iya boleh sudah. Saya takut lupa Kak, maka saya langsung share mana. Iya boleh boleh. Iya, saya sudah share. Takutnya sebentar ketinggalan kelupaan lagi. Nah, kemudian hari berikut
Karena Pak Yadi baru bergabung dari berikut, nah ini Pak Yadi tugas langsung berat ini. Tidak apa-apa Pak Yadi ya. Ini saya masukkan Pak Yadi di sini. Materi hari kedua itu, kalau hari pertama itu saya minta maaf, mohon maaf saya kembali. Materi hari pertama itu kita fokus pada membangun suasana yang menyenangkan dan dan membangun keakraban. Jadi betul-betul kita ingat bahwa sesi hari pertama itu kita menjawab prinsip yang pertama, membangun suasana yang menyenangkan dan membangun keakraban. Sesi yang hari kedua itu kita sudah mulai kepada prinsip yang kedua, semua berbicara, semua mendengarkan. Karena itu kita menyebutnya materinya teknik membangun partisipasi, tapi sebenarnya itu ini materi yang bagaimana menggali supaya orang mau berbicara. Nah, berarti kita belajar dengan yang pertama, teknik bertanya. Jadi di materi Pak Yadi ini materi yang berisi tentang bagaimana kita melatih kader untuk bisa membuat sebuah pertanyaan yang membuat orang itu mau bicara. Ya. Jadi ketika melatih mereka bagaimana membuat pertanyaan supaya orang bicara, maka mereka dilatih bagaimana membuat pertanyaan yang mudah atau sulit, ya. Atau kemudian bagaimana membuat pertanyaan yang terbuka atau tertutup. Bagaimana membuat pertanyaan yang tur besar atau tur kecil. Tapi ini sifatnya bukan teoritis. Kita Pak Yadi setelah membawa makan materi langsung dengan simulasi. Nah, simulasi-simulasi itu nanti juga ada di modul, ada juga di materi presentasi, atau juga di modul. Bagaimana kita melatih mereka membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka atau sehingga menggali orang mau berbicara seperti itu. Kemudian Pak Yadi kemudian lanjut dengan karena ini masih berkaitan dengan bagaimana supaya semua orang berbicara, maka Pak Yadi masuk juga ke materi yang bagaimana membuat melatih kader supaya dia bisa membangun satu situasi orang itu berani bicara. Ya. Nah, misalnya dengan membuat satu subforum atau kalau di materinya Parisang yang Pak Dorcas dapat itu, bagaimana mengurangi tekanan bicara. Nah, ini yang kalau saya bilang kemarin itu begini, Pak Dorcas. Mulai dengan proses latihan kita lah. Di proses latihan kita itu kan ada namanya kelas individu, ada kelas kelompok, ada kelas kecil, ada kelas besar. Nah, itu maksudnya mengurangi tekanan bicara. Ada orang yang kalau 30 orang berkumpul satu kali, dia akan susah sekali berbicara. Tapi kalau dia masuk ke kelompok yang 10 orang, dia berani berbicara. Tapi ada yang harus kelompok yang lebih kecil lagi. 2 orang. Ya, itu berani juga. Nah, itu yang maksudnya bagaimana mengurangi tekanan bicara. Jadi biasanya orang kalau dalam jumlah yang besar, dia akan kurang berani berbicara. Dia sungkan bicara, dia takut. Tekanannya besar. Tapi ketika dia masuk ke kelompok yang kecil, tekanannya semakin kecil. Nah, apalagi kemudian kalau dia masuk kelompok yang paling kecil 2 orang. Nah, kalau saya punya bahasa itu begini kan. Kalau di kelas itu kadang orang itu sopan, diam, tenang. Tapi kalau sudah makan siang, cerewetnya keluar. Gosipnya luar biasa. Nah, itu maksudnya tekanan. Karena dalam kelas yang besar, tekanannya itu besar. Dalam kelompok yang kecil, tekanannya lebih kecil. Nah, itu kita kenalkan juga ke kader. Kemudian kita mengenalkan mereka dengan cara menulis. Nah, ini yang berkaitan dengan menggunakan kertas metaplan tadi. Berarti Pak Yadi juga memfasilitasi mereka bagaimana cara menggunakan kertas metaplan. Walaupun sebenarnya di kampung mungkin tidak buat ya pakai kertas metaplan ini. Tapi kita kenalkan mereka ini. Bahwa untuk menuangkan gagasan, kadang orang susah berbicara, tapi dia mudah dengan ini kertas dia tulis. Nah, seperti yang kita buat ketika kalau kita tanya Mama, apa yang Mama khawatirkan dengan pelatihan ini? Mungkin akan susah dia bicara. Tapi ketika bilang Mama, apa yang Mama khawatir? Boleh tulis. Nah, itu dia akan gampang. Oh ya, saya khawatir ini. Oh, saya ingat saya punya anak. Kalau tempat ini saya ingat saya punya anak. Nah, akan mudah dia tulis. Karena itu juga bersifat pribadi. Nah, berarti Pak Yadi juga akan membuat simulasi bagaimana menggunakan kertas metaplan.
Kemudian curah pendapat ini berkaitan dengan brainstorming, bagaimana memfasilitasi kader, kita melatih kader, memfasilitasi orang untuk orang bicara apa saja. Jadi kita melatih kader, melatih kader bagaimana menggali pendapat itu bukan soal orang bicara benar atau salah, tapi yang penting orang omong saja dulu. Jadi kalau curah pendapat itu prinsipnya itu bukan soal kualitas apa yang dia mau omong, tapi kuantitas. Berapa banyak orang yang bicara. Nanti baru kita seleksi. Oh ini benar, hanya mungkin keliru ya, sehingga mungkin hampir sama dengan yang ibu ini sampaikan kayak gitu. Nah, itu berkaitan dengan curah pendapat. Nah ini juga akan disimulasikan. Makanya saya beri waktu ini cukup lama, hampir 1,5 jam untuk materi teknik bertanya yang memotivasi dengan membangun keberanian berpendapat. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut, bisa lanjut? Atau ada yang mau bertanya dulu? Iya, saya Lanjut pikir ya. aman, iya. Saya setuju juga ini pas kayaknya ditujukan ke Pak Yadi ya, Ya. memotivasi supaya berani berpendapat. Lanjut Kak Art. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini berkaitan dengan apa ya, kemampuan menggali orang untuk mendengarkan. Jadi kan Kadri, kan semua berbicara, semua mendengarkan, ya kan? Ya. Nah, karena itu sebenarnya di pelatihan ini hari kedua kita juga melatih kader untuk berbicara yang membuat orang mau mendengarkan. Ya. Nah, karena itu ada di sini berbicara yang membangun deskriptif. Ya, bicara secara deskriptif. Misalnya bicara deskriptif itu atau menggunakan misalnya begini kader. Ketika kader itu berbicara, dia berbicara soal bahayanya rabies. Dia tidak bisa bicara rabies itu berbahaya. Tapi mungkin dia berimajinasi menceritakan. Oh di kampung saya itu ada satu ibu yang anaknya baru berusia 3 tahun dekat sekali dengan mamanya. Ya. Jadi dia mendramatisir cerita, tapi kemudian ternyata anaknya digigit anjing, kemudian anaknya meninggal, dan bagaimana orang tua itu menjadi sedih. Jadi dia menceritakan satu pesan itu secara deskriptif. Jadi dia berimajinasi. Ya. Bukan berimajinasi, menciptakan secara deskriptif. Jadi membuat satu memberi Ilustrasi ya. satu ilustrasi begitu. Ya. Nah, Oke. itu kan melatih orang mendengar ini ceritanya begini seperti itu. Nah, kemudian aku dia pakai perumpamaan. Nah, ini kan satu proses itu. Kemudian supaya juga menggali orang mau terus bicara, ya, dan juga mendengarkan, kita menggunakan satu proses umpan balik. Jadi kalau kemudian orang berbicara, kita beri apresiasi, atau kemudian menggali kalau misalnya dia menceritakan suatu hal, kita menggali betul apa yang dia ceritakan. Jadi betul membangun satu proses yang dialogis. Jadi orang bicara, kita mendengar isinya, kita ada parafrasingnya, ada mirroringnya, ya. Jadi ada umpan baliknya seperti itu. Sehingga orang merasa, oh saya omong, tapi dia dengar, oh dia apresiasi. Nah, itu akan menggali orang untuk terus berbicara. Selain teknik yang tadi ya, menyebut nama orang dan lain sebagainya. Dan mungkin tadi saya agak kelewatan, sadar. Oh ya, ini kan ada mendengarkan fasilitatif kan, Kadre, yang ini punya panel. Nah, sebenarnya mendengarkan yang fasilitatif itu juga dibawa sampai di materi yang tadi ini. Ya. Bagaimana kita kemudian orang bicara itu, Pak anak saya sakit, anak ibu sakit apa? Nah itu kan memantulkan kan itu paraphrasing dan mirroring. Nah itu yang sebenarnya kelanjutannya sampai dengan yang berbicara membangun imajinasi umpan balik. Nah seperti itu Kadre. Nah ini materinya. Kalau ini Kadre ya. Boleh, siap. 1,5 jam ya Kak Art. Itu ya sekalian tanya ya Kak Art, nanti apakah juga akan disimulasikan langsung dengan peserta gitu, misalnya kita langsung minta peserta praktikan gitu ya? Ya, makanya Kadre sebenarnya saya belum ngomongin, tapi itu yang saya cemaskan.
Karena Oke. kan Pak Mel, Pak Yadi, kita kan memadatkan jadwal materi. Nah, Mm-mm. padahal kan setiap sesi itu kan akan ada simulasi. Baik itu melalui permainan atau melalui satu proses yang lebih serius. Contohnya kan begini, di atas ini ada materi misalnya Kak, mana ya, sabar. Misalnya ini, Kak Adre. Itu kan materinya Kak Dorcas itu kan berkaitan dengan kontak mata, ya kan? Ya. Nah, itu kan ada sesi yang begini, Kak Adre. Iya, Nanti betul. itu kan ada sesi yang begini, Kak Adre. Kita Mm-mm. latih mereka Di kelompok. berhadapan atau mereka Mm-mm. bukan berkelompok, Kak Adre, berpasangan melatih Oke. kontak mata. Misalnya, kalau kontak mata itu Oh iya. salah satu komunikasi paling penting dalam komunikasi non verbal. Jadi ketika orang bicara, Mm. tatapan kita itu melihat mata orang Mm-mm. selama kurang lebih 4 detik kan Ya. Kadorkas. Dan itu kan kita Iya. langsung praktik Kak. Jadi mereka teman bicara mereka lihat. Bahkan setelah itu ada sesi praktik yang lebih besar lagi. Jadi makanya saya bagi dalam kelompok 3 kelompok Kadorkas. Jadi Iya. di kelompok nanti kemudian misalnya mereka bicara Kadri. Jadi misalnya saya bicara, yang mendengar itu Kadorkas, Panel, Pak Yadi. Tapi kemudian mereka itu ditugaskan melihat ketika dia bicara, apakah matanya itu melihat saya atau Ya. melihat Kak D, dan mereka angkat tangan. Oh, saya dilihat. Jadi ketika saya bicara, Kak Dorcas angkat tangan. Berarti mata saya sudah melihat Kak Dorcas. Kemudian Pak Yadi angkat tangan. Oh, berarti mata saya sudah melihat Pak Yadi. Jadi itu ada praktiknya. Maka saya bilang kita akan betul-betul coba maksimalkan atur waktu ini supaya antara teori dan praktik itu bisa berjalan, Kak Adri. Oke. Ya. Kalau Ya, saya sih, oh ya, silakan Kak Dorcas dulu aja deh. ya. Kak Dre izin ya terkait dengan komunikasi nonverbal tuh yang kontak mata waktu praktek yang Pak Risang itu kami dibuat kelompok. Setelah itu dalam kelompok itu kami berhadap-hadapan dua-dua orang. Nah, terus nanti kami bercerita gitu berhadap-hadapan seperti itu. Jadi dalam cerita berhadap-hadapan nanti kan tatapan matanya itu kemana seperti itu. Tapi iya, setelah itu baru Pak Risang bertanya, waktu apa namanya, waktu kita bercerita itu matanya kemana? Apakah melihat pas di bola matanya kita atau lihatnya kemana? Biasa kan lihatnya itu harus kalau kita tidak pede kita lihatnya di antara dua alis Ya, begitu kan? betul. Seperti itu, jangan Betul, langsung Kak. di bola mata karena nanti orang kadang down seperti itu. Kata Nah, Pak Risang sih makanya begitu. makanya begini Kak, kita ini kan dibatasi waktu cuma 2 hari, ya kan? Nah, Iya, makanya mungkin nanti kita menggabungkan beberapa permainan untuk satu permainan itu untuk ada 2 pesan gitu. Misalnya ada yang kita geser, misalnya ketika kita duduk misalnya belajar mendengarkan fasilitatif, nah di saat itu sekaligus belajar tentang kontak mata. Nah, iya, gitu. seperti Jadi itu, jangan Pak. dipisah-pisah ya, Seperti supaya itu, Pak. jangan memakan waktu nanti. Mungkin begitu Kak. Jadi kadre Iya, prinsipnya di materi kadre ini juga langsung dengan Ya. simulasi kadre. Ya. Bagaimana? Makanya kalau kita waktu terbatas kadre, pilihan kita itu 2 apa 3. Dibuat dalam kelompok yang besar 30 orang atau kelompok yang kecil 10 orang atau per 2 orang. Sehingga langsung praktek. Ya. Nah, ini ada kelebihan, ada kekurangan. Nanti kita saling melihat, oh kayaknya yang ini pas 10 orang. Oh ini harus berdua-dua atau berenam atau berlima. Itu kayak kadre. Oke. Ya. Di sini kadre berarti ya. Kemudian berkaitan dengan kunci komitmen dan rencana aksi, Kak Dorcas atau siapa? Ya, boleh Kak Ya saya, Dorcas. Ya, Kak Kak Ar, Dorcas ya. nanti Kak kita Dorcas. boleh. Kak Dorcas ya. Pak Phil mau Kan lagi. Nanti saya kan harus menyiapkan lapangan. Ceknya juga. Oh ya, kita mau ke lapangan besok ya. Ya, supaya ya. saya sambil lihat-lihat lapangan juga. Oh iya ya. Saya kok. Atau Berdampingan. Kak Ar, nanti Tapi kok ya. hasilnya bisa dengan Pamel gitu atau Kak Yadi.
Oke, oke, oke. Mm-mm. Nah, tapi di sini, di simulasi ini, Mm-mm. kita langsung bagi tim ya. Ya, Nah, nanti di per simulasi ini tim ya. Mhm. Saya sebut semua sini. Ini, Simulasi ini nah, berarti mm, berapa orang nah, dalam apa 3 kelompok tadi atau bagaimana Kak? nah. Jadi begini Kak, Em, di simulasi ini, nah ini pikiran saya ya, nanti Pak Yadi boleh bermasukan, Pak Kadre boleh bermasukan. Nah, simulasi ini, kalau menurut saya Kak, kita buat supaya lebih efektif, ya, kita langsung simulasi itu dalam 3 kelompok ini. Ya. Pertama, 3 kelompok ini. Jadi di 3 kelompok ini kita membuat satu panduan simulasi yang hampir sama. Nanti itu ada filenya. Kak Dorcas juga, hanya saya memang lupa share ya. Nah, kalau di simulasi itu nanti kita buat panduan misalnya begini. Dia salam dulu, kemudian saling mengenal, kemudian dia membangun suasana yang menyenangkan, kemudian baru dia dari penjelasan soal rabies, kemudian dia buat permainan lagi, kemudian dia bangun komitmen bersama seperti itu. Tapi maksud saya Kak, itu kan kita buat dalam kelompok yang 3 kelompok ini, kelompok yang 10 apa namanya 10 orang. Tapi karena waktu kita lama Kak, ini kan waktu kita itu dari jam 2 sampai jam 4, bahkan sampai jam 5. Nah, maka itu simulasi itu yang pertama dalam kelompok yang besar 10 orang, setelah itu simulasi per dua orang. Yang ada nakesnya, ada kadernya. Berarti per puskesmas lah bahasanya. Simulasinya Kak Dorcas, Kadre. Bagaimana kalau begitu? Sehingga lebih efektif, semua orang itu diberi kesempatan tampil dan simulasi. Jadi sorry saya masih nggak kebayang Kak. Jadi yang 15 Oh ya, 15 sampai 16 ini yang di 10 oh sorry yang coba dari jam 2 ya 14, berarti 14. 14 ini Begini, oke oke. mungkin saya kurang detail menjelaskan, minta maaf Kadre. Jadi maksudnya di simulasi ini, semua materi pelatihan yang mereka dapat, kita kemas dalam satu proses penyuluhan begitu. Ya, Jadi kita anggap bahwa mereka ini akan penyuluhan tentang rabies. Ya kan? Jadi kita akan berikan panduan Kadre. Panduannya itu yang pertama misalnya, tapi saya tidak buat detail ya. Mereka sendiri yang mendiskusikan dalam kelompok, kemudian mereka sendiri yang menentukan mau mainnya apa. Jadi misalnya begini Kadre, saya akan buat panduan. Jadi nanti ketika turun lapangan, tahap yang pertama itu adalah mengenalkan diri. Lalu setelah dia mengenalkan diri, dia membangun suasana yang menyenangkan dengan permainan. Misalnya. Nah, nanti kita beri sendiri bagaimana cara kamu membuat permainan apa yang akan kalian pilih ketika kalian akan buat satu kegiatan edukasi tentang rabies. Nah, setelah dia membangun suasana yang menyenangkan, kemudian dia akan bicara soal apa itu rabies. Nah, mereka sendiri akan memilih kira-kira topik apa yang saya akan sampaikan saat berbicara soal. Jadi kan ini mengingat kembali materi yang kemarin mereka belajar, tapi didiskusikan dalam kelompok. Nah, setelah materi rabies, kira-kira permainan apa yang bagus ya kita isi saat permainan ketika kita edukasi warga tentang rabies. Nah, lalu mereka mulai lagi dengan permainan. Oh, sabar, saya langsung buka apanya saja ya, materinya saja ya. Ini salah biasa ini tidak buka materi. Halo Kak Dre, halo Kak Dre.
Iya, Kak. Nah, ini kayak gini, Kak. Jadi mereka salam, mereka ikut biasa setempat ya. Jadi mereka diberikan tahapan ini, kemudian mengenalkan diri. Nah, nanti kan juga kan begini juga, Kak. Jadi ketika mengenalkan diri, orang punya gaya-gaya yang berbeda, kayak gitu. Nah, jadi dia boleh menggunakan cara apa saja untuk mengenalkan diri, untuk membangun satu keakraban dengan orang yang datang akan ikut kegiatan penyuluhan. Kemudian dia sampaikan tujuan, ya bahasa, kemudian lalu dia mungkin mulai dengan permainan, ya dia bangun keakraban, ya, dia bangun begitu, kemudian baru kemudian dia masuk ke apa namanya ya isi dari bukan isi, masuk ke isu yang dibawa dalam proses penyuluhan. Misalnya omong tentang radius. Ya. Kemudian setelah dia omong 1 jam tentang radius apa saja yang, nah ketika dia bicara soal isu radius, nanti kita masukkan ke bagaimana apa ya, mulai dari yang pertama, bagaimana soal komunikasi nonverbal, mukanya itu tatapannya itu kemana, cara berdirinya seperti apa, bahasa komunikasi nonverbal, nah, seperti itu. Lalu kemudian ketika kemudian dia bertanya, dia menggunakan pertanyaan yang seperti apa, apakah pertanyaan terbuka, apakah pertanyaan yang tertutup, ya seperti itu. Apakah dia mulai dengan pertanyaan yang luas yang orang bisa jawab apa saja, atau dia mulai dengan jawab pertanyaan-pertanyaan yang orangnya jawab ya tidak, lah seperti itu. Lah kemudian itu berarti kan dia akan mempraktikkan juga kemampuan bagaimana apa ya, menggali orang untuk bertanya, kemudian menggali orang untuk juga bisa berbicara. Tapi dengan jadi memang semua teori dan metode teknik yang kita ajarkan ke mereka selama 2 hari itu, nah itu kita akan sisipkan dalam proses simulasi itu. Nah, jadi peran kita akan bagi kita ke dalam kelompok-kelompok itu. Jadi, kalau ada 3 kelompok kan baru satu kelompok bisa 2 orang untuk buat simulasinya. Nah, maksud saya tadi simulasinya itu kita jangan buat dalam kelompok 30 orang biar waktunya efektif. Jadi langsung dibuat dalam kelompok yang 10 orang. Jadi buat dulu dalam simulasi 10 orang, yang kita susun bersama, lalu mulailah per kelompok, per 2 orang. 2 orang itu tampil bergantian untuk bicara, yang lain mendengar. Kayak gitu kan. Nah, sampai dengan 5 kelompok itu, kan kita 15 kelompok nih. Berarti kan satu kelompok ada 5 kelompok. Dari 3 kelompok yang dibagi, baru satu kelompok itu akan menyumbang 5 kelompok. Jadi ada 15 kelompok. Karena satu kelompok kan 10 orang. Dibagi 2, bagi 5, ada nakesnya, ada kadernya. Kayak gitu. Lalu kita buat simulasi dalam kelompok 10 orang, simulasi dalam kelompok yang 2 orang begitu. Itu maksudnya tadi. Ya, oke, Pak Art. Ya, sip, saya sudah pahami. Ya, jadi ada ya di dalam, jadi masing-masing tetap dibagi dalam 3 kelompok besar tadi itu ya. Kemudian di dalam masing-masing kelompok berjalan bersamaan gitu kan. Jadi ada 3 simulasi yang berjalan secara simultan, dan masing-masing kelompok nanti ada 5 kali simulasi dengan 2 orang tadi ya, satu kelompok 2 orang tadi. Oke, ini Pak Yadi juga sudah setuju ya? Ya. Oke, Pak Yadi. Betul Pak Yadi, yang saya maksudkan seperti yang Pak Yadi Pak Yadi pikirkan. Jadi supaya betul-betul pas. Jadi betul-betul jadi begini Kak Dre. Dengan waktu yang cukup lama ini, maka kita bisa pastikan setiap orang itu kita praktekkan kita KAP-nya. Ya. Begitu. Oke. Lalu ya. Lalu cukup ya berarti ya Pak Art ya untuk simulasi 30 menit. Oh, ini simulasinya 2 jam, Kadre. Iya, maksudnya 1 kali simulasi berarti kan? Iya, bergilir. Simulasi ya. Bergilir. Jadi ada bahkan kan ini masih sampai jam 5 Kadre. Ya, jadi jam 2 sampai jam 5 nih. 3 jam. Masih sampai jam 5 ya. Jadi mereka juga bisa kesepakatan dalam intern.
Ya, jadi ini juga mungkin begini, Kak, dikasih kesempatan mereka diskusi lagi. Oh ya, jangan lupa, nanti kan setiap orang pasti bicara, jangan lupa kontak mata, jangan lupa ini apa namanya posisi tubuh. Nanti kan itu juga diajarkan semua, Kadre, seperti Iya. itu. Oke. Ya, posisi berdiri Wah, harus. itu. Ya, ya, masih ada sisa sedikit waktu untuk kita bahas masing-masing lah ya setelah Setelah. simulasi juga gitu. Jadi ya, boleh. Oke. Sepakat. Lalu lanjut hari kedua, Kadre, Mm-mm. Hari ketiga kan? 15 kelompok. Nanti mungkin ini kita akan bagi di sini saya. Ya. Jadi lagi ini Kak ini Kak ini Kak. Oke. Malah pikiran saya, Kadre, malah pikiran saya, Pak Ayadi, malah pikiran saya, karena kita kan berlima. Kalau mau lebih cepat juga dia punya proses apa namanya simulasi, kita bagi saja bagi 5 kelompok. Jadi saya dampingi 3 kelompok 6 orang, Pak Yadi dampingi juga 6 orang, jadi kan lebih cepat lagi toh. Gitu. Sehingga juga langsung persiapan untuk besok nih. Ya. Mungkin nanti antar saya atau Kak Dorcas mungkin akan stay di hotel. Oke. Mungkin tapi nanti kita ada Pak D bisa bantu ya Kak Dorcas ya. Pak siapa? Kak, siapa? Pak Dir nanti akan datang kan Kak? Oh iya, ada Pak Dirk, ada panitia 2 di Dinas Kesehatan. Iya, nanti kami Ada ada teman-teman IHSP juga yang lain. Ada 1, 2, ada 3 orang. Oh, mantap. nanti IHSP bisa Prof 3 pastinya orang. akan ya. Dirjon. Jadi tidak ada Oke, yang begini ya. tidak ya. Ya toh? Ini aja ya. Ya, betul. Ya, Oke. Pokoknya nanti akan tetap ada yang mendampingi saat. ya. Ya, karena pendampingan ini perlu, Kak. Memang tidak mendampingi mereka semua satu persatu ya, tapi untuk persiapannya. Nanti di lapangan mereka akan terpecah-pecah. Tapi kemudian akan disepakati misalnya nanti besok itu siapa yang pulang akan sharing pengalaman. Nah, nanti akan diberi kesempatan itu, Kak. Ini kan ada nih, kembali istirahat makan siang, kita mungkin istirahat tambah 30 menit, lalu kita dengar sharing perwakilan dari setiap kelompok. Mungkin saya jangan pakai sesuatu ya. Apa ya? Apa agak sulit? Apa tantangan? Bukan apa tantangan? Kalau yang sharing ini Pak, sharing hasil praktik ini nanti mungkin nanti kita dudukan mereka per kelompok seperti kelompok 1, 2, 3 duduk sama-sama, kelompok 4, 5, 6 gitu, atau di rolling saja mereka. Nanti Kak, nanti sharingnya umum saja, karena kan cuma waktu 1 jam. Kita kumpulkan mereka, lalu mewakili kelompok ada yang sharing sambil tanya jawab. Jadi setiap kelompok itu bisa bicara 10 menit lah. Gitu. Kalau pengalaman kami dengan Pak Risang itu kita dikelompokkan, terus nanti kita sharingnya secara bersamaan. Jadi dikasih plano ke kita, terus nanti kita bahas ini apa kesulitan yang kita hadapi. Jadi itu kelompok dia mendiskusikan. Jadi beberapa kelompok dikumpulkan jadi satu, terus dia mendiskusikan apa tantangan yang dihadapi, apa tantangan, terus pengalaman, ya kesulitan yang dihadapi, kemudahannya apa seperti begitu kan Pak Toh. Terus nanti mereka sharing bersama-sama, terus dipresentasikan seperti itu. Jadi dia tidak pakai perwakilan gitu. Jadi semua orang bisa mencurahkan pendapatnya, tapi ditulis di satu plano dalam bentuk tulisan, ada juga dalam bentuk gambar seperti itu.
Oke, Ya oke, gitu oke. kok Pak Yadi, Berarti, Pak Mel. oke, berarti kalau begitu kita pakai sistem pakai metaplan saja ya, baru dibaca, baru dibahas ya, begitu saja. Gimana Pak? Suara Pakai putus-putus. kita pakai metaplan saja ya. Iya, nanti mereka kan tulis. Nah, kita bagi meta plan kan. Intinya gini, nanti ada umpama kelompok 1, 2, 3, gitu kan. Contohnya, mereka satu kelompok. Terus yang seperti ini kelompoknya yang sudah ada, terus nanti mereka sama-sama mengeluarkan pengalaman mereka. Kendalanya di lapangan apa, yang baik-baiknya apa, itu ditulis di meta plan, terus mereka yang di kelompok itu kumpulkan, terus disimpulkan bersama. Mereka kelompok itu disimpulkan bersama, terus kesimpulannya itu ditulis, Pak. Ditulis di plano seperti itu kan. Ditulis di plano, tapi tulisannya itu waktu itu 70% gambar, 30% tulisan. Setelah itu baru satu orang mewakili dari setiap kelompok untuk mempresentasikan. Itu pengalaman kami sih. Seperti itu. Ya, ya, ya. Mohon izin Silakan Pak Yadi. untuk review ini kan mau melihat pengalaman mereka ya, gitu ya. Nah, Ya, betul. apakah perlu kita buatkan pertanyaan panduan sehingga nanti yang disampaikan itu seragam gitu? Maksudnya apakah pertanyaan panduan seperti jelaskan kendala, jelaskan yang baik, jelaskan yang menjadi tantangan gitu misalnya. Sehingga Ini nanti ada Pak di samping tuh Pak siapa tulis, tinggal diin. mana? Itu di ujung sebelah kiri. Iya, Nah, Pak. Nah, tapi tidak apa-apa, kita buat listnya. Ya, maksudnya Akan dipaparkan di sana, buatkan list. dipaparkan di materinya Betul, maksudnya. betul, betul. Buatkan list pertanyaan. Betul Pak Yadi, supaya kita buat supaya lebih mudah. Oke. Sehingga maksudnya nanti standar dituliskan tuh semua semuanya. Iya, seperti itu. Ya, standar. iya. Betul, betul, betul. Oke. Terus Pak, nanti presentasinya itu nanti seperti itu 70% digambarkan gitu. Jadi umpama mereka kesulitannya karena ruangannya panas, mungkin nanti mereka gambar rumah, terus orangnya banyak, gitu berdesak-desakan seperti itu. 70%-nya gambar, terus 30%-nya tulisan. Yang tidak bisa diungkapkan dalam bentuk gambar, diungkapkan dalam bentuk tulisan. Oke lah, kalau begitu gini Kak, kita beri kesempatan buat mereka mau gambar atau tulis saja ya. Takutnya nanti kita Nah, suruh mereka gambar, mereka bingung lagi mau gambar. supaya Ya, seru Pak, menyenangkan. Kalau kami pengalaman kami itu sangat-sangat menyenangkan. Oke, baik. Maka kita pakai gambar ya. Berarti nanti tambah lagi ya satu apa ya metaplan untuk setiap kelompok ya. Iya, Oh, nanti gitu. kami siap. Oke deh. Ya. Ya, boleh nanti Kak Dorcas bisa kasih arahan nanti buat peserta, Kak. Iya, karena kami siapkan meta plan-nya, kami Makanya siapkan spidol warnanya, iya. gitu. Kak, Tinggal makanya mereka di sini saya eksekusi. tulis Kak Dorcas dan Pak Yadi. Mantap tuh. Ya, Oh, setuju, boleh. oh, tetap. Oke, mantap. Oke. Jadi saya pikir nanti kalau memang sharingnya lama Pak Yadi, saya pikir saya hilangkan saja materi refreshingnya ini. Hilangkan saja nggak apa-apa. Jadi supaya selesai ini, Mohon izin Pak, ya, ini silakan gini. Pak Yadi. Saya jadi membayangkan gitu ya. Kemarin waktu kita dengan Pak Risang itu kan 5 hari. Lalu di 5 hari itu hari kedua atau hari ketiga ya kita sudah praktek di lapangan. Terus yang kita seperti sekarang seperti yang tadi nih review gitu, sharing gitu ya. Nah sehingga kita ketika sharing kan kita kan menyampaikan tantangan, kemudian dijelasin sama Pak Risang tantangan seperti ini, solusinya apa, gini, dan kita punya kesempatan untuk mempraktekkan solusinya di hari terakhir, karena 5 hari ya, gitu. Nah ini kan 3 hari, artinya cuma 1 kali simulasi. Nah saya cuma khawatir nanti tantangannya itu tidak solusi tantangan itu tidak dirasakan gitu oleh
oleh si peserta gitu ya. Ini tadi sekali lagi dia overthinking ya. Gimana kira-kira Pak Ars? Itu dia Pak ya. Memang saya harus jujur maksudnya begini karena memang kan pelatihan kita ini kan memang dibatasi oleh waktu. Ya. Karena memang saya melihat materi KAP yang didapat oleh teman-teman Pak Yadi dan teman-teman itu kan cukup banyak materinya. Dan materi yang disampaikan itu kan memang materi yang berkaitan dengan apa namanya tantangan yang dihadapi, lalu Pak Risang memasukkan, oh misalnya berhadapan dengan situasi yang orang menolak, oh ada materi. Kalau menghadapi orang yang menolak itu kayak gini, itu kan begitu maksudnya kan Pak Yadi. Nah, makanya kemarin saya pikir begini Pak Yadi, kita kan tidak mungkin langsung simulasikan praktik lapangan. Nah, yang perlu kita buat, yang mungkin kita perlu sepakati, mungkin di setiap sesinya kita Pak Yadi, kita menggali, karena kan begini, mereka kan punya pengalaman juga menjadi fasilitator dari kader dengan isu apa saja, mungkin isu tentang KIA atau isu tentang apa ya yang lain, mungkin ketika kita menjadi kader posyandu misalnya. Nah mungkin yang kita minta masalah-masalah yang mereka hadapi ketika kita bawa materi, oh soal apa namanya, misalnya surat pendapat. Nanti mungkin mereka sampaikan, Pak, kami kalau surat pendapat sekarang ada banyak orang yang menolak, ada orang yang banyak yang protes. Kita belum bicara, dia sudah nada tinggi. Nah, sisi apa namanya solusi buat kendala seperti itu kita sampaikan waktu sesi kita itu. Nah itu pikiran saya. Karena kan kita dibatasi waktu Pak Jadi. Atau mungkin kita bisa berbagi. Jadi mungkin setiap sesi juga kita juga menggali kira-kira ketika hal ini kita terapkan di lapangan dalam konteksnya Bapak Ibu Kader atau teman-teman nakes, kira-kira apa yang pernah kalian hadapi, masalah apa yang kamu hadapi, mungkin mereka sampaikan situasi dan masalah yang mereka hadapi. Nah, tugas kita langsung menjelaskan saat itu, dan itu mungkin bukan hanya menjadi tugas siapa yang tampil di depan, tapi kita sebagai tim saling melengkapi untuk menjawab masalah. Misalnya begini, bagaimana sih menghadapi orang yang kita belum bicara, wah dia sudah marah-marah. Nah, contoh saja soal rabies. Ketika kita baru datang mau bicara soal, oh ini Bapak punya anjing perlu divaksin, kita belum menjelaskan itu sudah ada penolakan. Oh nanti kalau anjing saya mati karena vaksin, kamu siap tanggung jawab tidak? Itu anjing tetangga sebelah baru divaksin langsung mati, kamu tanggung jawab tidak? Nah itu kan perlu ada metode dan teknik juga. Nah, hanya mungkin kita mungkin tidak bisa dapat itu di hari terakhir, tapi kita mungkin gali dari hari pertama Pak Yadi. Mungkin begitu. Kalau menurut saya seperti itu Pak Yadi, karena kita betul-betul dibatasi waktu, kita cuma punya 2 hari full untuk dapat materi KAP yang selengkap ini. Mungkin begitu ya Pak Yadi dan Kadri. Atau bagaimana Ya, kira-kira? saya kira itu jadi solusi bagus ya, Pak. Saya kira saya setuju dengan itu. Kita dari setiap sisi kita gali tantangan-tantangannya. Saya sepakat itu ya. Wah, berarti tugas kita berarti bertambah nih Pak Yadi. Di setiap sesi harus menggali kira-kira pengalaman mereka ketika sudah ada yang menyerahkan, ada masalah di lapangan, pasti mereka juga akan sampaikan. Siap, oke deh. Terima kasih Pak Yadi sudah mengingatkan saya. Thank you, Pak. Siap. Oke. Lanjut lagi Kak? Saat Sabar, saya lagi ketik. Lanjut, semangat. lanjut Kak. Sabar, saya lagi ketik ini Kak. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Saat ya. Saya juga sepakat dengan usulannya, mungkin jadi akan lebih memberikan gambaran nanti seperti apa juga usulan-usulan praktis yang bisa kita berikan ya. Karena pastinya pada saat mereka nanti menghadapi dunia nyata nih tanda kutip ya pada saat turun lapangan setelah pelatihan itulah yang justru tantangannya lebih nyata. Iya. Malah itu lebih bagus Kadri, karena Pak Yadi tadi itu bagus juga masukan Pak Yadi juga ya, mengingatkan saya juga. Karena kan nanti dengan begitu ketika mereka men-sharingkan, oh saya ingat kesulitan ini, nah itu kesempatan kita tuh praktek, sebelum mereka langsung mempraktekkan. Oh kira-kira teman yang lain punya pengalaman atau ada yang menawarkan solusi, jadi kita juga melatih mereka berbicara, melatih mereka mendengarkan teman itu bercerita soal masalahnya, kemudian melatih mereka untuk
berbicara kira solusi kalian seperti apa, pengalaman seperti apa. Sebelum kita memberikan solusi yang menurut kita seperti apa begitu Kak. Itu malah saya pikir bagus Kak. Nanti prosesnya jadi lebih hidup karena kita bawa pengetahuan, mereka sampaikan situasi di lapangan, kita cari solusinya seperti apa. Tapi di saat yang sama kita langsung praktekkan itu ke AP-nya ke mereka. Ya, gitu. Bagus bagus. Sip. Bungkus. Terima kasih Pak Yadi, Pak Dre. Ya. Nah, langsung lanjut terakhir. Nah, ini pembuatan kesepakatan nih. Nah, ini kesepakatan saya cuma tulis menyelesaikan setempat. Ini mau diambil sama teman-teman IHSP sama dinas kesehatan setempat atau bagaimana? Kesepakatannya. Nah, itu kadre sudah. Baru saya mau lempar ke Kador Cafe. Izin. Iya, Izin. ya boleh Pak Yadi. Kalau lebih strategis sih Dinkes ya. Lebih strategis lagi Dinkes yang fasilitasi ini karena kalau Dinkes kan lebih terikat begitu. Mereka janjinya lebih terikat karena apa namanya birokrasi kan. Ya. Gimana menurut teman-teman? Ya, ya mungkin saya juga baru mau menyampaikan sebetulnya saya sepakat bahwa sebetulnya kan dengan kehadiran 2 orang Dinkes yang juga tidak hanya sebagai peserta tapi juga sebagai panitia gitu ya, Kaderkas ya. Nanti Kaderkas bisa jump in ya Kak, menambahkan atau mengoreksi saya. Saya pikir akan baik juga kalau kesepakatan ini memang keluarnya dari bukan keluarnya tapi memang tadi difasilitasi oleh Dinkes ya. Jadi komitmen yang keluar dari peserta pun disaksikan dan juga nanti bisa ditagih oleh Dinkes. Ya bukan bermaksud untuk lebih apa ya sebenarnya menambah beban secara tidak langsung ya dan secara langsung tapi saya pikir ini kan juga salah satu tanggung jawab Dinkes juga. Jadi kita dan sesuai juga dengan arahan programnya IASP karena kami sebetulnya G2G di mana kami memperkuat kapasitas sebetulnya lebih kepada sisi pemerintah gitu ya. Tapi dengan ini kan kita bisa lebih mempererat juga koordinasi dengan tim-tim kader dan juga Promkes. Kalau saya sih lebih setuju memang Dinas Kesehatan bisa memimpin proses ini dengan dampingan kita tentunya. Ya, gimana Kak Dorcas? Ya, Bisa dengan kita- dampingan Mbak Dre, cocok. Ya, Kalau tidak bisa, ya harus Pak Mel. Iya, Karena Pak Pak Mel Mel ada. supervisor Promkes di provinsi. iya. Setuju bungkus. Ya, harapan saya mungkin Siapa ya di? Ya, oh Pamel ada. Oh, Itu saya ada. pikir. Oh alah. Ya Ayo, Pamel, bagaimana Pamel? Mungkin nanti kita bisa duet ya Pamel. Iya, baik. Selamat sore, Bapak Ibu. Saya Iya Pamel. maaf tadi lagi di jalan, jadi terpental. Jadi pada prinsipnya penjelasan dari Pak Ar dan ditambahkan oleh Pak Yadi, Ibu Ri dan Kak Dorcas. Ya, tentu saya menyesuaikan. Dan terakhir tentang kesepakatan, nanti teman-teman kabupaten dan saya dari provinsi tentu akan membantu memfasilitasi. Begitu, Bapak Ibu. Cocok terima sudah. kasih. Terima kasih Ya, banyak kita Pamel. bungkus. Nanti kita siap kita bungkus. Siap. Oke. Begitu saja ya Kak Ar. Jadi kita bisa kunci dengan teman-teman Bapak Ibu Dinas, Bapak Mama Dinas. Ini nanti kita saling melengkapi kan, Ya, Bu iya Dri. Pamel. Siap. Ya, karena ini Dinas kegiatannya dari IASP. Ya. ASP dan kita membantu pemerintah, jadi kita saling melengkapi. Siap. Ya, sehingga programnya nanti betul-betul teman-teman di lapangan tuh bisa mengerti dengan baik. Ya. Siap Pamel. Ya. Oke. Terus satu lagi pertanyaan, mungkin tentang
karena kita kegiatannya hari Rabu. Hari Rabu kalau di jadwal itu jam 7 ya, sudah mulai registrasi peserta jam 7 sampai 8.30. Pertanyaan saya, kita yang dari luar TTS nantinya tanggal 5 sudah harus di sana ya, Ya, izin 5 menjawab. sore. Ya, izin Siap. menjawab, Mel. Untuk kita yang dari luar TTS, jam 5 sore sudah bisa check in di Hotel Tanggal Bahagia. 5, tanggal 5 Ya, sore. tanggal 5. Oke, tanggal 5 sore, Pak. Oh ya. 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 Nanti kami juga naiknya Selanjutnya, sore. oh ya. Selanjutnya usul lagi, kalau bisa setelah kita sudah check in di hotel, mungkin kita pertemuan, karena kita Ya, selama ini kan kita daring. Jadi ya, biar betul, kita betul. pertemuan mungkin di Iya, Pak Mel. Ya, siap. Nanti kita Betul. buat pertemuan untuk malam di hotel saja. Iya, jadi mungkin sekalian diumumkan baik aja akrab lah. Iya, nanti di malam tanggal 5 malamnya itu nanti waktu dan tempatnya akan diumumkan lebih lanjut sama Ya, panitia Pak IASP. Kita akan lakukan pertemuan sekaligus persiapan ya. Dan kalau mungkin mau ada rehearsal atau cek-cek apa gitu ya secara teknis bisa dilakukan juga sekalian. Kita atau kita bisa mungkin sekalian atur-atur ruangan untuk ya, Iya, dindingnya. betul. Nah, seperti itu. kita Saya, cek saya, ruangan. saya malah berpikirnya gitu, Kak. Kalau boleh, Mm-mm. kita kan mungkin tiba sore semua di sana. Jadi Mm-mm. disepakati saja jamnya, kita bisa apa, survei apa, maksudnya lihat pengaturan ruangan, kemudian Ya, persiapan-persiapan kelas dindingnya, ya, kira-kira ditempel di mana media betul. KI-nya sebagai proses pembelajaran dan lain sebagainya. Kalau Ya. boleh nanti media KI-nya lebih dari satu ya, Kak Dorcas. Boleh bawa 3 lah setiap itemnya, boleh ya? Maksudnya Ya, gimana, Pak? Suara kurang jelas. iya boleh Pak. Ke KIE-nya nanti setiap jenis KIE boleh bawa 3 Oh, oke, oke. Iya, nanti poster, kami bawa. ya, Materinya poster, printingnya sudah flipchart, di kita. poster dan Mm-mm. flipchart Kak. Sehingga, iya, sehingga Mm-mm. ditempel di masing-masing apa ya, kelas dindingnya itu, sehingga mereka setiap kali ke situ mereka lihat, oh ini misalnya Oke, kasih rabies, oh ini kayak gitu. Ya, oke. Siap. Butuh berapa? 3. 3. 3. Ya, ya Kak. Poster besar dan flipchart Kak. Iya. Oke, nanti saya bawa. Ular tangganya sampai lutut tuh sekali. Sonde. Ya, nggak usah Kak. Oke, Saya poster ular sama tangga juga, mau flipchart. main ular tangga, boleh. Kak, tidak apa-apa Kak, dikenalkan juga ular tangga. Siapa tahu Untuk mereka mau pakai metode ular tangga satu lapangan. Oh untuk iya, sekolah. karena kami Boleh Kak. rencananya tetik praktek ada di sekolah juga. Iya, mungkin Bawa itu saja nanti Kak. bisa dibawa, tapi Oke, nanti nanti kami setelah bawa. Oke, siap. mm-mm, Kalau punya kita waktu kita bisa pinjamkan. main ular tangga juga. Siap. Iya, malah boleh Kak, bawa saja Kak. Oke, siap. Bawa saja. Iya, Ular tangganya besar atau Kadri kecil? dan Kak Dorcas. Halo. Iya, iya Silakan Pak Pak. Mel. Iya. Silakan Pak Mel. Kalau boleh tahu ular tangganya tema tentang apa, Bu? Tentang rabies Pak Mel. Oh, Itu hanya rabies. ada berapa langkah ya Kak? Saya sampai lupa. Itu hanya ada langkahnya pendek sekali, jadi itu memang dirancangnya khusus untuk anak-anak. Oh ya. Kita buat waktu itu untuk ke sekolah SD Pak Mel. Jadi Iya, anak itu bisa sembari main sambil menjawab pertanyaan di dalam. katanya. Ya, ada pertanyaannya di Iya. setiap itu setiap langkah yang di. Nah, ya, karena kami dari Dinkes Provinsi dulu sudah pernah bagi yang ular tangga, Oh, yang temanya ketiga. tentang PHBS dan HIV/AIDS. Hmm, Iya, itu, Pak. kita punya yang Iya. tentang tema rabies. Tema rabies Oh, siap. kakak-kakak. Iya, nanti kita bisa Iya, lihat bersama. Oke. Mm-mm. siap. Nanti kita lihat Iya, ya. baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, hanya 10 atau 11 langkah begitu. Oke, baik. Pak At, ada lagi kah yang mau ditampilkan di layar atau dibahas lagi? Supaya kami siap. Saya pikir untuk sementara itu Kak. Atau mungkin masih ada pertanyaan kira-kira untuk memperkaya kita punya proses.
Iya, mungkin saya pikir nanti pada saat pertemuan tatap muka lebih menggali dari segi teknik fasilitasi ya, terutama yang nanti sesinya mau dipimpin oleh masing-masing. Kalau dari saya sih itu Kak, Art, untuk Iya betul, saya juga setuju fasilitasi. gitu. Iya. Sebenarnya saya sudah punya bayangan, tapi mungkin nanti kita bisa eksplor lebih jauh karena sudah jam 6 sore. Iya. Iya. Mungkin Mungkin nanti Boleh. gini, hari tanggal 5 itu kita fokus ke yang untuk sesi hari pertama dulu. Nanti setelah itu ya, tanggal 6 kita bahas yang sesi di hari dua. di tanggal 7 kedua seperti itu supaya tidak tidak cepat lupa. Ya, boleh Kak. Ya. Oke. Mungkin kita Nah, Mm-mm. silakan tadi. Ya, nggak apa-apa. Kita berproses aja dengan ininya nanti kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Karena pikiran saya sama tadi. Sambil kita mempersiapkan itu, nanti bisa dicocokkan saja materi presentasi yang ada dengan modul. Sebenarnya di modul itu sudah cukup membantu. Saya pikir dia punya tahapan proses permainan yang digunakan dan lain sebagainya. Tapi saya pikir baik kalau hari Sabtu, makanya saya juga berusaha supaya cepat sampai di SOE supaya kita bisa lebih banyak-banyak bercerita untuk persiapan hari pertama ya tadi. Terima kasih. Iya, siap. Kak Art, mau konfirmasi modul yang dipakai itu yang terbaru ya? Yang eh namanya sama semua. Modul interpersonal communication, Komunikasi. gitu ya. Ah, Fasilitasi belajar keterampilan IPC itu ya. ya. Sebenarnya Oke. begini Kak, dia sampai sekarang belum pernah diakhir. Hanya memang modul IPC yang saya bagi itu modul pertama yang dibuat. Hanya kemudian dalam pengembangannya ketika disesuaikan dengan isu-isu kesehatan dia disesuaikan saja, ada Oh, ya, ya. Tapi rubah-rubah urutannya. Tapi dasarnya itu yang di IPC itu, Kadri. Jadi ya. hampir semua modul yang baik itu berkaitan dengan imunisasi, berkaitan dengan stunting, berkaitan dengan KIA dan sekarang rabies ini dia hanya dia mereplikasi dia mengambil dari modul yang ada itu hanya kadang dirubah-rubah jadi sesuatu. Nah, macam seperti yang waktu pelatihannya teman-teman fasilitator di Kupang itu ambil dari modul yang sama Kadri. Hanya dia dirubah-rubah urutannya. Begitu. Ya. Ya, oke. Makanya maka saya coba sampaikan mencoba membuat urutannya sesuai supaya lebih memudahkan kita melihat alurnya. Nah, kan kalau yang fasilitator kemarin itu kan karena kelasnya beda ya Kadri. Kan teman-teman ini kan latar belakangnya NGO, sudah punya jam terbang memfasilitasi. Jadi bisa putar balik dia punya tahapan-tahapannya begitu. Begitu Ya. Kadri. Oke. Ya, siap Pak Art. Baik, Siap, kalau begitu Kadri. begitu ya saya pikir dari jadwal semuanya sudah tercover ya, sudah kita bahas dan kita bagi juga masing-masing. Sisanya mungkin persiapan teknis di belakang, termasuk kebutuhan logistik seperti tadi ya, ATK dan lain-lain itu nanti tugasnya tim AISP. Eh, Mungkin itu dulu dari kami saat ini. Kak Dorcas ini dari dinas sudah ada konfirmasi ke Kak Konfirmasi apa, Kak? kehadiran maksudnya. Oh, sudah, undangannya sudah. Saya sudah kemarin sudah ke Dinas Kesehatan TTS. Oh, oke. Undangannya mereka sudah sebar, terus nanti ada pembagian yang check-in tanggal 5 itu sudah ada semua. Nanti yang tanggal 5 Oke. check-in, nanti Sudah mereka dapat datang. Sudah, daftar peserta daftar Kak? nama. Oke. Daftar namanya belum ada, tapi undangannya sudah sampai. Daftar wilayah yang akan check-in itu sudah ada Oh, dari oke. saya. Nanti sisanya itu mungkin ada sekitar 6 kecamatan nanti yang akan check-innya datangnya pagi karena mereka tidak menginap. Oh, oke. Sisanya itu datangnya di tanggal 5. Oke, Kak. Ya. Siap. Terus Kak, untuk ini apa lokasi titik praktek, kemarin Mm-mm. kami baru bisa dapat tiga titik karena awalnya kan mau praktek di wilayah kerja Kota Soe, Puskesmas Kota Soe, tapi mereka tidak bisa memfasilitasi itu. Jadi kami secara mandiri akan mencari lokasi praktek. Oke. Jadi
eh secara mandirinya akan gimana Kak? Pak Dir yang bantu Kak? Pak Iya, Dir Kak juga. Dir, terus kami dengan jajaringan yang ada kami akan mencari lokasi. Jadi kami sudah Oh, dapat oke. titik praktek itu 2 titik nanti di Gereja Efata Kota Soe. Oh, Nanti yang dibagi kemarin 2 ya. tim di situ Ya. untuk apa jemaat ini apa pengurus gereja di situ kan Mhm. kita bagi 2 kelompok. Terus Oke. nanti satu titik nanti di Desa Kuatae di laboratorium OH-nya kita tempo hari Desa Kuatae saya sudah koordinasi dengan Bapak desanya jadi sudah oke. Nanti kita tinggal cari 12 titik. Jadi untuk 12 titik itu kita nanti pakai 6 sekolah. Jadi nanti besok Kadir akan berkomunikasi dengan Pak Kabid PPO Oke, untuk 6 SD sekolah, di jadi satu S, sekolah ya. ada 2 titik ya Kak? Iya, satu sekolah ada 2 kelas. 2 Seperti itu. kelas. Iya. Oke. Jadi di sasaran kita nanti beragam, ada anak sekolah, ada kelompok agama, ada masyarakat. Oke. Ini 6 sekolah semua di Kota Soe kah? Iya, di Atau Kota ada yang Soe semua. Oh ya udah. Oke. Seperti itu, Kak Kak. Dorcas, Doakan semoga kita berhasil. halo Kak Dorcas, Ya, 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 Kak. Hmm. masukan. Kan kalau ada kader yang juga dari dalam kota di wilayahnya mereka saja juga baik, toh? Iya sih, tapi kami dari Dinas Kesehatan TTS sudah komunikasi ke puskesmasnya, tapi tidak bisa difasilitasi seperti itu karena bukan tidak dalam jadwal posyandu, jadi mereka susah untuk mengakomodir Hmm. masyarakat. Oke. Apa Sudah. langsung menghubungi kepala desa atau lurahnya biar mudah dikumpulkan. Ya, kebetulan satu kepala desa kan saya kenal, jadi saya sudah hubungi sah. Oke, Kak. Siap. Oke. Seperti itu, Kak, ya. Ya, ya udah nggak apa-apa baik. Nanti kita coba bahas lagi Kak Dorcas ya. Mm-mm. Mungkin hari Senin kita ada weekly update mungkin kita coba ini lagi ya atau di grup kita follow up. Oke, baik. Mungkin cukup dari saya. Apakah ada mungkin last burning question atau ada yang ketinggalan? Baik, kalau nggak ada, mungkin kita tutup dulu meeting di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Art, untuk semua dokumen pendukung yang sudah disiapkan. Saya rasa ini persiapannya sudah cukup baik, sangat baik malah. Yang saya lihat dengan adanya struktur sistematika yang sangat rapi ini sangat membantu kami jadi lebih memahami seperti apa bayangan yang ada yang Pak Art miliki gitu ya nanti pada saat pelatihan. Jadi pada saat prakteknya juga sepertinya akan lebih mudah bagi teman-teman. Semoga ya. Dan terima kasih pada Pak Mel juga Pak Yadi yang terus menerus juga ikut mendampingi proses ini dan ikut berpendapat. Semoga kita bisa mewujudkan semua ide-ide ini ya sesuai dengan hasil diskusi juga bersama dan tentunya kami panitia dari IASP berterima kasih baik kepada semua organisasi atau lembaga dinas tentunya yang membawahi Pak Yadi dan Pak Mel. Jadi mohon maaf kami culik anggotanya gitu ya dan mudah-mudahan nanti persiapan yang kami lakukan nanti dari tim ISP sendiri juga berjalan lancar. Jadi semuanya bisa sesuai dengan harapan kita masing-masing ya, termasuk dengan pelaksanaan titik praktek nanti pelaksanaan simulasinya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih banyak semuanya. Saya izin end meetingnya ya. Terima Terima kasih banyak ya, kasih. Kak Selamat Dede. Ya, bagi sore. teman-teman Dorcas, Pak sampai Yadi, terima jumpa. kasih banyak ya, Pak Mel. Terima Sampai kasih, Kak bertemu Dede, hari Pak Mel, Selasa. Apa? Kak. Sampai Dadah. jumpa hari Selamat Selasa. sore. Pak Mel, Pak Yadi, See you Kak hari Ar. Selasa. Ya, Iya, Semua. ya. ya, Selasa ya. ya, Jumpa. Iya, iya, iya. ya, Baik, terima ya. kasih ya. Sampai Selamat jumpa. siang. Selamat. Sampai jumpa.